kekerasan. Jadi kami bersepakat bersama bahwa kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam dunia kemanusiaan atas nama apapun. Kekerasan itu tidak ada tempatnya dimanapun, berbagai tempat pun. Semua agama tidak menganjurkannya. Bagus ini. Menteri Agama seharusnya pada ahlinya seperti ini, bisa mendengar rahmah. Tanpa saling mengganggu, itu namanya koeksistensi. Toleransi yang sejati itu ialah diikat juga oleh rasa cinta yang sangat dalam, sehingga tidak gampang terprovokasi oleh apapun. Fastabiqul khairat. Jadi harus berlomba-lomba kebaikan yang lebih baik daripada agama-agama lain. Orang lain sungkem, kita harus sungkem, menunjukkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallah, ini bagus ya, mendukung sangat mendukung kepada Menteri Agama RI. Melakukan tekanan terhadap masyarakat untuk terhadap planet ini, tapi itu kelihatannya nggak mempan kan, kerusakan alam jalan terus. Nah, kami bersepakat berdua bagaimana menggunakan bahasa agama dia menukik ke dalam hati seseorang bahwa merusak lingkungan itu juga dosa. Bukan dosa itu hanya menyakiti hati orang, tapi merusak tanaman, lingkungan alam, merusak, mencemari sungai itu juga dosa. Nah, sepakat kami dalam diskusi-diskusi kecil itu ya persis sama memang kan. Nasrani dengan Yahudi, Islam itu kan sama-sama sebagai Abraham religion ya. Jadi tidak kalau persamaannya banyak. Karena memang nenek moyangnya sama kan, Nabi Ibrahim ya. Ya betul. Itulah. Dan saya juga sangat tertarik ketika membaca pernyataan persnya di beberapa tempat ya. Salah satu pernyataan beliau bahwa di antara kunjungan kami, lawatan kami, kesan yang paling mendalam itu ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal. Kami berjumpa dengan para tokoh agama dan tanpa ada perbedaan psikologis ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa dari ujung ke ujung ke Indonesia tidak ada sedikit pun gangguan, tidak ada sedikit pun hambatan begitu ya. Iya. Dan itu dia merasa seperti dia merasakan he feel at home in Indonesia. Jadi merasa seperti rumahnya sendiri di Indonesia ini. Nah, saya kira sebagai warga bangsa Indonesia ya, dengan kepergian sahabat kemanusiaan kita ini patut kita juga mengungkapkan rasa berduka sedalam-dalamnya. Saya selaku pribadi sekali lagi dan Menteri Agama dan Imam Besar berkali-kali juga saya mengimbau kepada teman-teman kita semuanya, agama apapun agamanya, mari kita saling menghargai sesama tokoh umat beragama supaya nanti juga yang lainnya menghargai untuk pimpinan agama yang lain. Dan kalau tokoh itu kompak, maka insya Allah akan berdampak positif terhadap umatnya, ya kan? Betul. Prof. Nasaruddin Umar, kita juga tahu bicara soal begitu seringnya Sri Paus menggaungkan soal kemanusiaan, berjuang dalam kemanusiaan, termasuk masalah Gaza Palestina. Sehari sebelum Sri Paus meninggal, yang digaungkan adalah bagaimana menjaga kemanusiaan, sama-sama melawan, menentang segala hal yang merusak kemanusiaan, termasuk perang di Gaza. Bagaimana Prof. Nasaruddin melihat ini, keaktifan Sri Paus dalam mendukung kemanusiaan apapun agamanya? Salah satu tokoh agama yang paling sering menyuarakan penghentian perang di Timur Tengah, bahkan pernah juga menyebut kata-kata Israel agar menghentikan serangannya kepada anak-anak kecil, perempuan, dan orang-orang yang tidak berdaya, itu adalah Paus ya. Jadi bukan cuma mulutnya tokoh agama Islam melakukan himbauan seperti itu, tapi mulut Paus pun juga berkali-kali mengulangi pernyataannya, menghimbau agar peperangan yang ada di Ukraina dan Rusia dan juga Israel dengan tetangganya itu segera dihentikan, karena itu tidak ada keuntungannya dari segi kemanusiaan. Ya, saya kira gitu, Mbak. Dan bagaimana juga Prof. Nasaruddin melihat kita nilai-nilai yang ada yang sudah disampaikan oleh Sri Paus bisa diterapkan seperti tadi misalnya saat mengunjungi terowongan Istiqlal dan katedral. Sri Paus dan Prof. Nasaruddin tampak sangat akrab sekali. Nah, apa-apa nilai-nilai yang bisa diadopsi oleh apapun agamanya, toleransi ini tetap dijaga dalam bentuk yang konkret? Iya, saya pribadi juga belajar banyak dari beliau bahwa seorang umat beragama yang ingin berwibawa jangan mendandani dirinya dengan kemewahan.
karena belum tentu itu diterima oleh hati nurani masyarakat. Justru penampilan yang sederhana itu yang akan melahirkan ketakjuban orang. Jangan membangun ketakjuban melalui kemewahan. Justru ketakjuban itu juga bisa dibangun melalui kesederhanaan. Itu yang poin yang sangat penting. Ya, jangan membangun ketakjuban dari kemewahan. Pasca wafatnya Paus Fransiskus, apakah sudah ada komunikasi dengan Uskup Agung Jakarta maupun pihak Vatikan, Pak Menak? Oh iya, sering Pak ya. Jadi dalam forum-forum, misalnya forum di Bali, kami berkomunikasi dengan Vatikan juga. Dan forum di Amerika, forum di Mesir, banyak forum yang kami menindaklanjuti deklarasi Istiqlal ini di beberapa negara ya. Dan ini ada jadwal baru lagi yang tapi ya nggak tahu nanti ini karena kita masih akan membicarakan banyak hal tentang kita akan membuat semacam model training ya pada umat kita bagaimana melestarikan lingkungan ini dengan menggunakan metode agama gitu ya, bukan menggunakan bahasa politik atau bahasa undang-undang. Ya. Dan setelah wafatnya Paus Fransiskus, sudah ada komunikasi lagi dijalin dengan Uskup Agung Jakarta maupun pihak Vatikan? Iya, itu pasti. Berapa kali saya berjumpa dengan duta besarnya ini, kemudian juga di utusannya. Seperti tadi pagi juga. Langsung ada komunikasi ya berarti ya? Iya. Menak ya. Terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Menteri Agama mengenang Sri Paus? Ya, pertama kepada umat Katolik khususnya, ya kami ikut berduka atas kepergian tokoh utamanya ya. Dan saya mohon kepada kita semuanya ya berempati terhadap musibah yang dialami oleh saudara kita yang beragama Katolik. Apapun agama kita, mari kita respek. Kemudian yang kedua juga, mari kita mengambil keteladanan daripada poin-poin positif yang ada pada diri Paus ya. Fransiskus, sekalipun agama kita berbeda, tetapi kan kebenaran itu universal. Ambillah kebenaran itu dari manapun ketemukan, itu hadis Nabi kan. Ada hadisnya tegas ya bahwa kita bisa belajar kepada siapa juga. Untuk Maulau Husin sampai ke tanah Cina pun disuruh kita belajar ya. Dan hikmah itu ada di mana-mana. Ambillah karena itu milik Tuhan, milik Islam yang tercecer. Ya itu banyak hadisnya. Jadi yang positif dari Paus tentu kita tidak ada masalah kalau kita teladani. Siapapun tokoh kemanusiaan yang lain, segala sesuatu yang positif itu adalah milik bersama, universal values. Oke, Pak, kasih. Dan luar biasa sosok Sri Paus meninggalkan kesan di berbagai tokoh termasuk juga terhadap Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar. Kita sama-sama teladani apa nilai baik yang bisa diambil terutama dalam hal kemanusiaan dan kesederhanaan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali.